Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasiro dari SMA Negeri 1 Palimanan sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kemendikbudristek BPGP Jawa Barat. Berikut ini adalah kesimpulan dan gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, di sini saya simpulkan ada 5 poin utama. Yang pertama terkait kerangka pemikiran, kemudian yang kedua asas pendidikan, yang ketiga dasar pendidikan, yang keempat kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir yang kelima terkait budi pekerti. Yang pertama, kerangka pemikiran. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan. Ketika mendidik berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dalam mendidik, menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode Montessori, yaitu metode mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Yang kedua, metode Farbel, yaitu metode yang menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga mewujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Yang ketiga yaitu metode tanam anak. Metode ini memakai kedua metode Montessori dan Farbel. Akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Asas pendidikan. Pendidikan dan pengajaran. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Pengajaran atau kata lainnya underreach itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan offending memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menganalogikan guru sebagai petani. Seperti menanam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman jagung. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Untuk itu, kata yang tepat
menjadi seorang pendidik adalah pamong. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dan yang terakhir, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif, dan sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya. Dengan kata lain, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Dari kelima poin penting yang disampaikan, menurut Ki Hajar Dewantara, berikut ini adalah kontekstual pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di dalam kelas maupun sekolah. Mendidik itu menuntun, artinya kita menuntun murid kita untuk menjadi manusia yang merdeka. Dan kita sebagai guru atau pendidik dianalogikan sebagai petani yang mempertimbangkan bibit-bibit atau murid-murid kita itu. Pertimbangannya adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam karena setiap murid itu unik, memiliki bakat yang berbeda, dan kodrat zamannya yaitu memiliki kompetensi abad 21, yaitu 4C, kolaborasi, kreatif, komunikasi, dan critical thinking, yang akhirnya mereka bisa berbudi pekerti, yaitu keseimbangan antara cipta, karsa, dan karya. Saya sebagai seorang pengajar matematika, tentu di halayak umum pasti matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat sulit atau banyak sekali tidak disukai oleh murid-murid. Hal itu menjadi tantangan saya mendidik, yaitu harus menuntun peserta didik sehingga tahu esensi belajar matematika. Dalam pembelajaran, saya menyampaikan bahwasanya belajar matematika itu bukan belajar perhitungan, bukan belajar terkait soal yang susah-susah, namun esensi belajar matematika adalah bagaimana caranya membuat seorang siswa menjadi problem solver. Dalam belajar matematika, umumnya murid diberikan permasalahan terkait matematika. Kemudian siswa diinstruksikan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Inilah sebenarnya esensi dari belajar matematika, yaitu menjadikan siswa seorang problem solver. Murid dikatakan merdeka itu apabila tidak ada suatu paksaan atau unsur tekanan dari berbagai pihak. Contohnya adalah ketika murid sudah merdeka,
Mereka tidak lagi memikirkan suatu nilai ataupun punishment ketika mengerjakan atau tidak mengerjakan tugas dari seorang guru. Maka mereka sudah menyadari bahwasanya itu merupakan kewajiban mereka sebagai murid, yaitu menuntut ilmu. Kemudian kita, guru, dianalogikan sebagai petani. Tepat sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kenapa sebagai petani kita hanya bisa memberikan fasilitas, metode pengajaran yang terbaik kepada murid kita agar murid kita maksimal menjadi manusia yang merdeka. Kemudian kita sebagai seorang pendidik harus juga melihat kondisi alam, yaitu memandang setiap murid itu unik. Kenapa? Karena setiap murid itu mempunyai bakat yang berbeda-beda serta karakter dan gaya belajar yang beda-beda. Untuk itu, kita harus mempersiapkan diri terus mengupgrade ilmu kita agar dapat melayani setiap murid, atau dengan kata lain menghamba terhadap murid. Salah satunya adalah melihat gaya belajar setiap murid, di mana gaya belajar ada yang bertipe auditorial, ada yang bertipe visual, ada juga bertipe psikomotorik. Artinya apa? Ketika kita tahu gaya-gaya belajar siswa, kita dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada di siswa. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kodrat zaman, di mana di abad ke-21 ini kita harus memberikan murid kompetensi-kompetensi seperti dapat berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi, kemudian kreatif, dan dapat berpikir kritis. Tentunya ditunjang oleh penguasaan informasi yang tepat, yaitu sekarang zamannya teknologi informasi yang sangat cepat ya. Dengan demikian, kita akan menjadikan murid-murid kita itu berbudi pekerti, di mana keseimbangkan antara cipta, karsa, dan karya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.